Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suraman Sulaiman. Saya dari kelas TI 20F. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dari organisasi komputer ya. Oke, mulai. Pengantar arsitektur organisasi komputer. Yang pertama, komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsinya sendiri. Unit-unit tersebut ialah masukan memori, aritmatika dan logika, keluaran dan kontrol seperti pada di gambar bawah ini. Nah, jadi kayak gini ya, kayak gambar di bawah ini. Dan masukan, keluaran, memori, aritmatika dan logika, serta kontrol. Lanjut, unit masukan menerima informasi yang dikodekan dari operator manusia lewat alat-alat elektromekanik seperti papan ketik pada suatu terminal video atau dari komputer-komputer lain lewat jalur komunikasi digital. Nah, informasi yang diterima dan disimpan dalam memori untuk dipergunakan kelak atau langsung diolah oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan. Langkah-langkah pengolahan ditentukan oleh program yang disimpan dalam memori. Akhirnya, hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran. Seluruh kegiatan ini dikoordinasikan oleh unit kontrol. Nah, yang kedua ada ORCOM ya, atau organisasi komputer. Nah, organisasi komputer ini adalah bagian dari terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Nah, contoh aspek organisasionalnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nah, contohnya set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan mekanisme 1 atau 0. Sebagai contohnya, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Nah, apakah instruksi pengamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme charge adalah kajian organisasional. Nah, perbedaan utamanya adalah organisasi komputer bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Nah, yang kedua ada arsitektur komputer. Bagian-bagiannya adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nah, contohnya set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme 1 atau 0. Yang ketiga ada struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar.
Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi. Dalam buku ini akan banyak dikaji seputar struktur internal komputer. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan belajar banyak mungkin tentang struktural ya. Kita lanjut aja. Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Nah, ini bagian-bagian utamanya. Memori utama yaitu berfungsi sebagai penyimpanan data ya. 1 atau 0 berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan 1 per 0. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Peripheral, komputer, COM-line, komputer, main memory, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat. Nah, komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Nah, karena struktur CPU terlihat pada gambar 1.2 ya, dengan struktur utamanya adalah control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan, aritmetik, dan logic unit atau ALU ya berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Terus ada register yang berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Dan ya seterusnya CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Oke, mungkin ya, itu saja yang bisa saya presentasikan tentang organisasi komputer ya. Mohon maaf bila ada yang salah karena saya masih dalam proses tahap belajar ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.